Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadhatullah di channel Code at Home. Pada video kali ini kita akan melanjutkan desain kita kemarin di bagian homepage Instagram ya. Kemarin kita udah sampai di bagian header. Sekarang kita akan lanjut ke bagian konten ya. Kita akan buat di bagian story-nya ini. Nah, kita akan buat dia nanti bisa bergeser ke kanan seperti ini. Selanjutnya nanti kita buat di bagian sidebar kanan ini ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke text editornya. Oke, di sini saya udah buka text editornya ya. Yang pertama itu kita buat dulu div di bagian konten. Oke, di sini kita buat div baru, div kelas konten. Nah, nanti di dalam konten ini nanti ada konten yang sebelah kiri dan konten yang sebelah kanan ya. Yang di sini sebelah kiri dan di sini kita buat namanya nanti konten sebelah kanan. Oke, kita buat aja di sini div kelas konten left dan yang satunya div kelas konten right. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya di dalamnya nanti kita akan masukin library Slick ya. Nah, di sini saya udah masukin linknya. Nanti kalian bisa langsung ikutin aja link ini karena nanti akan saya share di deskripsi ya, atau kalian nanti bisa ambil langsung di dokumentasi Slick-nya. Nah, di sini ada link CSS dan di paling bawah juga di sini ada link jQuery-nya. Oke, sekarang kita coba ke dokumentasi Slick dulu. Kita buka browser. Di sini kita tulis Slick libraries. Nah, kalian bisa pilih yang ini. Selanjutnya kalian bisa pilih yang bagian demo dulu. Nah, di sini nanti kita akan pakai yang bagian multiple items ya. Oke, seperti ini ya. Nanti kita bisa ambil jQuery-nya di sini dan nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, yang pertama itu kalian kalau mau menggunakannya, kalian bisa pilih yang Usagi ini. Selanjutnya di sini ada struktur untuk membuat Slick-nya ya. Kita bisa copy aja di sini untuk memulainya. Nah, kalian bisa paste di sini ya, di dalam konten left. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke dokumentasinya. Nah, di sini kalian bisa gunakan link CSS yang ada di dokumentasinya dan link jQuery-nya. Nanti kalau emang ada perbedaan, kalian bisa pakai aja yang punya saya ini ya di sini. Kalian bisa ambil aja, nanti saya share untuk linknya. Oke, selanjutnya kita copy dulu di bagian jQuery-nya ya. Kita ke dokumentasinya, setelah itu kita ke bagian demo. Nah, di bagian demo ini scroll ke bawah, kita ambil yang bagian ini ya. Di sini kita copy. Nah, kita taruh di bawah link min.js, jQuery min.js dan Slick min.js ini ya. Nah, harus di bawahnya sini ya, teman-teman ya. Oke, di sini jangan lupa ditutup dengan tag script. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang di bagian your class ini kalian bisa pakai kelas yang ada di jQuery-nya sini ya. Kita copy, kita taruh di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk bagian kontennya, kita bakal isi konten sesuai dengan yang ada di Instagram ya. Nah, sesuai yang ada di sini. Jadi kita buat image dan nanti ada teks di bawahnya. Oke, kita langsung aja buat strukturnya. Di sini kita hapus dulu. Yang pertama, kita bisa pakai span div. Kita bisa pakai span seperti ini. Selanjutnya kita kasih kelas warp image. Ini pembungkus image-nya. Selanjutnya di dalamnya itu ada image-nya. Asset image konten 1. Nah, untuk image-nya nanti kalian bisa download di link deskripsi ya yang terbaru. Selanjutnya di bawahnya ada keterangan paragrafnya ya. Misalnya di sini saya isi Rahmat Hidayatullah.
Oke, kita coba buat 7 dulu ya. Di sini kita copy paste aja dari span ya. Sebanyak 7 kali. Kita Ctrl C. Terus kita copy ke bawah. Sebanyak 7 kali ya. 6, 7. Oke, selanjutnya untuk image-nya di sini bisa kita ganti 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk namanya biar beda kita bisa ganti aja dulu. Di sini misalnya Elvin Sanjaya, Egaliando. Kita langsung copy aja di sini. Oke. Selanjutnya kita styling dulu di bagian kontennya. Kita masuk ke bagian style.css-nya ya. Sini kita masuk ke bagian CSS, style. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita buat styling style content. Style content left. Kita buat yang di bagian content left dulu ya. Yang pertama itu di bagian konten. Kita bisa buat display flex. Selanjutnya max width-nya kita buat 975 pixel. Terus kita kasih margin top 30 pixel. Oke, kalau kita lihat di bagian Instagramnya, di sini saya kasih margin top untuk spacing ini ya. Kita buat konten yang besarnya sama dengan header ya, 975 ya. Kalau kemarin kita buat di bagian header. Nah, di sini kita buat satu kotak ini panjangnya atau lebarnya itu 975 sama dengan bagian header, jadi sejajar seperti ini. Selanjutnya kita di bagian content left. Sini ya, kita buat content left. Max width-nya kita buat 60%. Oke, kalau kita lihat di sini ini konten sebelah kiri dan yang sebelah ini konten sebelah kanan. Kita buat konten sebelah kiri 60% dan sebelah kanan nanti kita buat 40%. Oke, selanjutnya max width 60%, kita kasih border radius 2 pixel ya. Untuk di ujung-ujungnya sini kita kasih border biar nggak terlalu lancip. Selanjutnya kita buat styling di bagian multiple items-nya ya. Kita copy aja dari file index.html-nya di sini. Kita copy. Selanjutnya kita paste di sini ya biar nggak salah. Selanjutnya kita styling di bagian multiple items. Kita kasih padding top 3%. Posisi relatif. Border kita buat 1 pixel. Solid. Selanjutnya kita kasih background ya. Background color. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bagian warp image-nya, di bagian content left, multiple items warp image. Kita copy aja di sini di bagian warp image-nya. Oke, kita buat seperti ini ya biar lebih spesifik dan nanti biar nggak tumburan juga sama kelas warp image lainnya. Nah, di bagian warp image kita buat width-nya itu 65 pixel. Kita tambahin important ya biar nanti nggak tumburan sama kelas multiple items yang di bagian library slick-nya. Untuk width-nya 65, height-nya kita buat 64.
Terus kita kasih border radius 50%. Kita kasih border 3 pixel solid FF006A. Untuk warp image-nya itu di sini saya buat untuk di bagian ini ya, lingkaran ini ya. Dan tadi kita buat border radius 50% agar nanti dia berbentuk lingkaran ya image-nya. Oke, selanjutnya kita buat di bagian image-nya. Di sini kita copy paste lagi ke bawah. Di ujungnya kita tambahin image seperti ini. Kita buat width 100% dan height-nya 100% agar dia ngikutin ukuran width dan height parent ya. Oke, di sini kita ganti dulu height ya. Height. Oke, selanjutnya kita kasih border radius juga 50%. Oke, selanjutnya di bagian paragraf. Di bagian paragraf di sini ya. Nah, kita buat di bagian paragraf, nanti ketika ukurannya lebih dari ukuran image ini, nanti dia bakal jadi titik-titik. Oke, kita coba buat dulu ya sekalian di bagian paragrafnya. Kita langsung styling dulu. Di sini kita copy paste saja. Di bagian paragraf kita buat font size-nya 12 pixel. Overflow hidden, text overflow kita pakai ellipse ya, ellipse seperti ini, dan kita kasih margin top 8 pixel. Oke, sekarang kita coba langsung cek di bagian index.html nya. Kita running. Nah, di sini udah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita buat di bagian style CSS-nya untuk nambahin next previews dan juga untuk penyesuaian di bagian box-nya ini ya. Untuk kalian yang ingin custom, kalian bisa langsung aja klik kanan inspect terus pilih yang ini. Nah, untuk merubah ukurannya kalian bisa lihat aja kelas-kelasnya di sini ya. Nah, di sini kelas-kelas yang kita buat tadi. Nah, nanti kalau kira-kira kalian ingin custom, kalian bisa rubah aja di bagian kelasnya sini dan kalian rubah langsung di style.css-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian slick previews dan next-nya ya. Oke, kalau kalian lihat di sini di bagian bawah, atau kita tutup dulu ya seperti ini. Nah, di bagian multiple items-nya ini udah ada buttons bawaan. Jadi kita bisa langsung lihat aja kelasnya. Setelah itu kita custom. Tuh, kalau di sini untuk next dan previewsnya itu masih belum kelihatan ya, dan posisinya juga masih belum sesuai. Jadi kalian bisa langsung aja mainin kelas yang di sini. Setelah itu kalian lakukan styling di sininya. Kalian custom. Oke, sekarang kita langsung aja ke bagian style.css-nya. Di sini kita tambahin slick pref before. Kita buat colornya itu transparan karena di bawaan slick pref-nya ini ada icon panahnya ya, jadi kita ilangin icon panahnya, kita pakai important. Selanjutnya kita kasih background image, kita pakai icon kita. Oke, selanjutnya kita tambahin important agar lebih mengutamakan styling kita ya daripada styling yang ada di slicknya. Selanjutnya di bagian backgroundnya kita kasih background position center. Background size-nya kita buat cover. Font size-nya kita buat 27 pixel. Oke, ini untuk ngatur posisinya ya teman-teman ya. Kita atur sedemikian
Selanjutnya untuk font size ini adalah ukuran gambar icon yang ada di slicknya ya. Kita buat font size-nya itu 27 pixel agar boxnya itu besar dan nanti bisa menyesuaikan dengan tampilan yang ada di Instagramnya. Selanjutnya di bagian next-nya kita buat juga, di sini kita copy paste saja. Yang di bagian left-nya kita rubah jadi right. Selanjutnya untuk ikonnya kita rubah jadi 33 ya, icon next kita. Untuk preview-nya kita ganti next seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian slick next-nya kita bisa copy aja di sini. Slick next. Kita atur posisinya right 16 pixel, kita tambahin important. Selanjutnya di bagian left di sini kita buat left-nya 16 pixel juga ya. Z index-nya kita naikin paling atas seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat dulu tampilannya. Di sini kita refresh. Oke, di sini ikonnya udah masuk ya. Oke, untuk kalian yang ingin lihat stylingnya, nah di sini bisa kalian masuk ke bagian inspect dan pilih di bagian button sini. Nah, di sini ada button slick dan di sini ada styling after dan before-nya. Nah, nanti kalian bisa perhatikan di sini ya. Di bagian konten tuh, ketika bawaan di slicknya itu udah ada icon panah seperti ini ya. Jadi kita pakai icon kita di sini. Nah, yang ini kita buat background image di bagian slick next before-nya ya. Nah, di sini dia udah masuk. Oke, kalau kalian lihat di bagian sini kita udah berhasil masukin gambarnya 33 dan 22 ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian slick slide-nya. Nah, di bagian slick slide di sini. Nah, kalau kalian arahin di sini, klik di sini. Nah, di sini ada kelas slick slide ya, bawaan dari slicknya. Kalau kita lihat ke atas, nah di sini ukuran width-nya 195, makanya dia agak ada jaraknya seperti ini. Nah, kita buat sebesar 98 pixel. Di sini kita styling slick slide. Kita buat width-nya 98 pixel ya. Oke, seperti ini kita tambahin important agar styling kita lebih diutamakan daripada styling yang ada di slicknya itu ya. Oke, sekarang coba kita save, kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, cuman di sini di bagian previews-nya, untuk button previews-nya masih belum masuk ya. Kita bisa pilih yang ini, terus kita arahin ke sini. Selanjutnya di bagian before atau di bagian button coba kalian geser. Oke, coba kita di bagian button sini ya. Di bagian button, di bagian left-nya sini, kita bisa kurangin atau kita naikin. Nah, dia udah geser. Kita buat 20 ya. 20, selanjutnya coba kita tambahin di sini Z index. Kita buat 93 kali ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Berarti di sini di bagian select preview-nya kita buat 16 aja ya. Left-nya 16 dan kita tambahin Z index. Nah, kita bisa copy aja langsung dari sini. Kita copy, terus kita ingetin kelasnya di sini slick preview. Di bagian slick preview. Oke, di sini ya. Oh, di sini seharusnya namanya slick preview ya. Slick preview. Oke, seharusnya slick preview ya. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya. Berarti kita tadi salah ngasih nama kelas. Oke, untuk kelas bawahnya itu slick preview. Slick left tuh nggak ada. Oke, selanjutnya. Nah, ini kelas bawaan slicknya ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita atur di bagian index.html. Nah, di bagian bawah sini kita coba buat untuk infinite-nya true, slide source-nya coba kita buat 6.
dan di bagian scrollnya kita buat 1. Oke, terus kita save, refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian story-nya saya rasa udah cukup. Selanjutnya kita ke bagian sini dulu ya, di bagian right, content right. Oke, sekarang kita ke bagian content right. Nah, di sini ya, di bagian content right, kita sebelumnya kita buat dulu apa namanya, warna teks dan beberapa kelas agar kita buat strukturnya agak mudah ya, karena ketika nggak menggunakan template CSS itu ternyata sangat sulit teman-teman kalau untuk buat seperti ini. Jadi kita coba deklarasiin dulu untuk fontnya. Di sini kita inspect. Pertama itu kalian bisa tentuin warnanya di sini. Untuk colornya tuh kalian bisa lihat colornya 8E dan font size-nya itu 14 pixel. Selanjutnya yang teks bawah sini kalian buat dulu beberapa teks yang berbeda, jadi kalian nanti tinggal panggil aja kelasnya. Nah, di sini ya. Kita close aja dulu. Nah, di sini ada beberapa teks yang berbeda ya ukurannya. Nanti langsung aja di styling di bagian style.css-nya. Oke, kita langsung aja deklarasiin dulu ya. Di bagian style. Terus di sini kita buat dulu content right. Kita kasih keterangan di atasnya, di sini style content right. Oke, selanjutnya pertama itu kita buat dulu text gray ya. Jadi kita nanti tinggal manggil teksnya aja. Text gray. Color teksnya ya, color text gray. Colornya tadi kita lihat 8E. Selanjutnya kita buat lagi di sini text blue ya, untuk teks ikuti tadi. Untuk colornya kita buat warna 0095F6. Oke, selanjutnya kita buat kelas di flag seperti ini ya, seperti bootstrap. Kita buat seperti ini, display flags ya. Selanjutnya kita buat justify content center. Justify content center. Nah, kalau di bootstrap itu isi CSS-nya itu justify content center seperti ini ya. Selanjutnya kita copy paste saja. Kita buat yang between, justify content space between ya kalau untuk CSS aslinya, space between. Oke, selanjutnya untuk elegant item center ya, yang biasa kita gunakan, elegant item center. Nah, kalau untuk nama CSS-nya di sini elegant item center seperti ini ya. Selanjutnya nanti kita akan pakai kelas width 100. Jadi kita bisa langsung aja deklarasiinnya. Di sini kita buat W100 width 100%. Setelah itu H100 height 100%, H100 VH height 100 VH. Kita buat juga FW 5. Ini untuk font weight ya. Kita bisa bebas untuk ngasih nama kelasnya dan nanti kita gunain di bagian index.html. Nah, untuk kelas-kelas ininya. Oke, kita buat font weight 500. Oke, selanjutnya baru kita buat styling di bagian content right-nya. Kita buat width-nya 40% ya. Karena yang di bagian content left-nya tadi 60, jadi di bagian width content right-nya 40% agar 100%. Agar nggak ngelebihin lebar layar, body, dan HTML-nya yang di bagian sini ya. Kalau kita lebih dari 100% nanti dia bisa scroll aja, bisa scroll ke kanan. Oke, jadi kita buatnya 40 dan 60, jumlahnya jadi 100.
Terus untuk padding leftnya kita kasih 35 pixel, padding topnya kita buat 22 pixel. Oke, selanjutnya kita buat dulu di bagian sini ya teman-teman ya. Kita buat struktur HTML-nya. Yang pertama itu kita buat dulu untuk pembungkusnya. Selanjutnya ada image dan nanti ada teksnya, ini dua ini. Oke, kita langsung aja buat di sini. Div class kita pakai div flex yang kita buat di CSS tadi. Selanjutnya elegant item center. Nah, ini bedanya ya. Kalau kita nggak pakai template CSS seperti Bootstrap, kita harus buat sendiri kelasnya. Tapi kalau kita pakai template Bootstrap, dia udah nyediain kelas-kelas seperti ini. Jadi kita nggak perlu buat seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita buat image-nya dulu. Kita kasih kelas img circle. Nah, nanti kita styling juga di sini agar image-nya ini menjadi lingkaran seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk gambarnya kita pakai aset gambar image content 1.jpg. Oke, selanjutnya kita pakai div seperti ini. Di dalamnya itu ada H3 Rahmat Hidayatullah ya misalnya ya. Rahmat Hidayatullah. Selanjutnya di bawahnya itu ada di sini kalau nggak salah nama username ya. Oke, kita buat aja Rahmat Hidayatullah Eskom. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kasih kelas text gray ya. Untuk warna teksnya, terus fontnya kita buat 500. Nah, ini kelas yang kita buat tadi ya di bagian style CSS-nya. Selanjutnya kita buat untuk teks di bagian bawah sini, atau coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, kita refresh. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Cuman untuk image circle-nya belum kita kasih styling. Kita buat dulu di bagian image circle ini, kita copy aja. Selanjutnya kita buat stylingnya di bagian style.css. Oke, di sini content right img circle. Oke, ini kita rapin dulu ya. Di bagian image circle kita buat width dan height-nya 60 pixel. Selanjutnya kita buat bordernya 50%, border radius ya. Border radius 50%, terus kita kasih margin right untuk spacing teks dan image-nya 20 pixel. Oke, selanjutnya kita coba deklarasiin untuk fontnya ya. Font yang ada di sini ya. Nah, jadi di dalam content right itu kita bisa langsung deklarasiin tag H3 atau H5 untuk ngikutin ukuran desain yang ada di Instagramnya. Oke, di sini saya udah buat seperti ini ya. Content right H3. Kita pakai font size-nya 14 pixel. Selanjutnya kita kasih margin 3 pixel dan 0. Sini kita copy paste saja. Kita buat H4-nya. Tag H4-nya kita buat font size-nya 12. Nah, ini untuk ngatur atas bawah dan kiri kanannya. Untuk atas bawahnya kita buat 3 pixel aja spacingnya. Oke, untuk H4 selanjutnya H5 kita buat 11 pixel. Kita buat 11 pixel dan sekalian kita kasih color ya. Color C7.
Untuk H5 itu untuk di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian tentang bantuan dan copyright 2020 Instagram ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian index.html-nya. Sekarang kita buat untuk bagian saran untuk Anda itu ya teman-teman ya. Kita buat di sini div class di flex Aligen item center justify content between ya. Selanjutnya coba kita lihat teksnya di sini, saran untuk Anda dan lihat semua. Kita bisa buat pakai H3 ya. H3 nanti kalian bisa sesuaiin aja kalau emang ukuran fontnya belum sesuai. Kelasnya kita pakai text gray. Text gray saran untuk kita. Terus di sini lihat semua. Lihat semuanya kita pakai H4 aja. Oke, selanjutnya kita buat untuk di bagian sini ya. Coba kita refresh dulu hasilnya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Lihat semuanya juga udah masuk teksnya. Selanjutnya kita buat di bagian sini ya. Ini sama aja ya, strukturnya sama yang di atas. Jadi kita bisa copy paste aja. Oke, di sini kita copy aja di bagian sini. Selanjutnya kita tutup dengan div ya. Div class di flex Aligen item center justify content between. Nah, div-nya ini kita pindahin, kita cut, taruh di bawah sini. Selanjutnya kita buat teks ikutinya. Kita bisa pakai H4 class text blue ya, warna biru ya. Kita tadi udah buat ya. Ikuti. Oke, seperti ini ya. Untuk image circle-nya kita buat dia lebih kecil ya daripada yang sini. Berarti kita buat image circle 2. Oke. Selanjutnya kita styling dulu di bagian image circle 2-nya di sini. Kita copy paste saja image circle 2. Kita buat image circle 2-nya itu ukurannya lebih kecil daripada yang ini ya. Kita buat 35, height-nya 35. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Oke, sini udah sesuai. Selanjutnya kita buat jadi 5 baris ya. Kita bisa copy paste saja. Di bagian index.html. Nah, sebelumnya di bagian saran sini kita bisa kasih style margin top dulu. Margin top 28 pixel. Margin bottom 20 pixel. Style. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Untuk spacing di sini ya teman-teman ya. Kita refresh. Oke, dia udah agak senggang ya. Oke, selanjutnya kita baru copy paste dulu di bagian sini. Dari sini ya. Dari sini kita blok. Kita copy. Oke, selanjutnya kita kasih styling, style margin 17 pixel. Ini untuk spacing atas bawah dan kiri kanannya kita buat 0. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini udah masuk ya. Kita buat 3 lagi ya. 3 lagi berarti di sini kita copy paste tuh 2 3. Oke, sini udah masuk ya teman-teman ya. Selanjutnya kita coba buat dulu di bagian bawah sini ya, tentang bantuan pers dan API.
Oke, kita coba balik ke style ke index.html-nya. Setelah itu kita buat di bawah sini ya. Oke, di sini kita buat div kelas Aligen item center, Aligen item center. Oke, selanjutnya kita deklarasiin teksnya, kita pakai H5 kelas FW500 ya, tentang. Setelah itu kalian bisa pakai simbol seperti ini di HTML CSS bool untuk simbol titik ya. Nah, untuk simbol titik ini kalau kalian perbesar, scroll ke bawah, nah di sini ada titik ya, seperti ini ya teman-teman ya. Atau coba buka W3 School. Selanjutnya kalian cari, oke, kita back dulu. Kita buat aja, kita cari aja seperti ini, simbol HTML W3 School. Oke, coba pilih yang ini ya. Pilih yang ini, selanjutnya scroll ke bawah. Nah, ini untuk simbol-simbol yang ada di HTML. Nah, kalian bisa pakai kode yang ini ya. Oke, nah ini untuk copyright nanti kita pakai. Kita coba cari titik tuh, kalau nggak salah bool ya namanya. Nah, titik seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita buat dulu. Nah, ini di sini udah saya buat bool tentang, terus tuh bantuan privasi. Oke, selanjutnya kita buat lagi di sini. Ups. Oke, selanjutnya yang terakhir, untuk yang terakhir di bagian Instagram itu teks copyright ini ya teman-teman ya. 2020 Instagram from Facebook. Kita kasih style dulu. Untuk spacingnya margin top 30 pixel. Terus untuk simbolnya kita bisa pakai seperti ini ya, copy 2020 Instagram from Facebook. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman ya. Cuman kayaknya untuk spacingnya terlalu banyak ya. Coba kita buat 20 pixel aja. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita udah berhasil buat slide menggunakan library Slick di sini, dan kita udah buat untuk konten yang ada di sebelah kanan seperti Instagram. Untuk video selanjutnya nanti kita akan buat responsifnya ya. Jadi ketika ukurannya kecil seperti Instagram ini, nanti kanannya ini bakal kita hidden. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk video selanjutnya kita akan buat seperti ini, responsif.
Dan nanti kita akan buat juga di bagian card per akunnya ini. Nah, jadi dia di scroll yang di bagian konten live-nya aja. Dan konten right nanti nggak ikut scroll. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.